hari ini saya mau share tentang kisah seorang yang bernama Yusuf, saudara. Nah, saudara kalau perhatikan, di dalam kitab Kejadian, itu ada 50 pasal, saudara. Seperempat dari kitab Kejadian, itu ditulis untuk kisah seorang yang bernama Yusuf. Ya, saudara tahu, bahkan melebihi kisah Abraham sendiri, saudara. Ya, Yusuf ini ditulis hampir sekitar 12 pasal, saudara, dalam kitab Kejadian. Melebihi daripada Kejadian sendiri, ya, penciptaan, melebihi daripada seluruh kisah-kisah ribuan tahun yang ada dalam Kejadian, saudara. Ada 12 pasal yang ditulis khusus untuk berbicara mengenai kehidupan Yusuf. Jadi saudara bisa lihat betapa Tuhan itu kasih sebuah prioritas, saudara, untuk seorang yang bernama Yusuf tentang kehidupannya. Nah, saya mau bilang, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam tokoh-tokoh perjanjian lama, ya, salah satu mungkin yang hampir-hampir tidak ditulis dia punya kegagalan, kelemahan, ya, adalah Yusuf, saudara. Kalau yang lain, saudara, kita lihat Abraham, ya, Yakub, saudara, Ishak, semua, saudara, mereka ditulis dengan segala kegagalan mereka, kelemahan mereka, ditulis dengan segala mereka punya, pokoknya hidup sembarangan. Tapi saudara, ada satu tokoh, ya, selain Henok, ya, Henok ditulis hanya singkat saja, tapi Yusuf ini di dalam sepanjang firman Tuhan mencatat tentang hidupnya, hampir-hampir tidak ada celah, saudara. Hampir-hampir tidak ada celah. Bukan berarti dia tidak bercela, bukan berarti dia tidak berdosa, tapi sebenarnya Alkitab sedang memberikan satu gambaran bahwa tokoh Yusuf ini menggambarkan yang paling dekat sekali tipologi tentang Yesus. Tipologi tentang juru selamat kita, tipologi tentang Allah yang menjadi manusia. Dia adalah anak Allah yang tak bercacat celah, saudara. Nah, hari ini beberapa minggu ini saya akan bawa kita melihat di dalam kisah daripada Yusuf, dan saudara kita akan melihat bagaimana, ya, bahwa Yusuf juga mengalami sebuah new normal, saudara, dalam kehidupannya. Mari kita buka saja dalam Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37, kita akan mulai dari ayat yang pertama. Saudara, saya akan bawa kita melihat ayat per ayat, dan kita akan melihat hari ini, saudara, di dalam Kejadian pasal 37, mungkin kalau kita tidak habis, nanti kita lanjutkan minggu depan. Tapi inilah dimulainya kisah tentang Yusuf, saudara. Saya sudah kasih clue-nya dulu. Yusuf itu gambaran yang paling mirip, ya, paling mendekati, identik dengan Yesus. Nanti kita akan lihat dari mana-mana saja, saudara. Tapi saya juga akan bawa kita melihat dari ayat per ayat ini ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, langsung dimulai Yusuf. Tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini tukang lapor, saudara. Yusuf ini tukang lapor, saudara. Jadi dia ini seperti, ya, kalau mau dibilang seperti supervisor. Yang lain-lain dia punya kakak-kakak itu dia punya bawahannya. Jadi kalau ada yang salah, dia akan catat. Nah, ini kamu salah ini. Ya, ini hari Ruben salah ini. Ini hari Simeon salah ini. Dia catat semua, dia lapor sama bapaknya. Saudara, sehingga saudara? Kakak-kakaknya marah sama dia. Ya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah buat dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara,
Jubah yang maha indah itu bicara tentang perkenanan. Jubah yang maha indah itu bicara tentang kebenaran. Nah, saudara tahu siapa yang benar ya? Itu adalah Yesus, saudara. Dia yang dekat sama Bapa. Dia yang dekat sama Bapa. Semua manusia itu jauh daripada Tuhan. Ya, Yusuf ini menggambarkan Yesus, dia dekat dengan Bapa. Dia punya kebenaran, dia punya keindahan di hadapan Bapanya, saudara. Ya, saudara tahu baju Yusuf itu dibuat khusus, saudara. Bajunya itu bukan kalau zaman dahulu ya, orang-orang Israel itu rata-rata bajunya baju tangan pendek. Kalau kita bilang hari ini baju you can, saudara tahu baju you can? You can see. Itu baju orang pekerja. Tapi baju Yusuf, khusus Yusuf, itu bajunya baju jubah panjang. Karena apa? Yusuf memang tidak disuruh kerja apa-apa sama bapaknya. Suruh menikmati bapaknya. Jadi saudara-saudaranya itu iri, saudara. Saudara-saudaranya iri sama Yusuf. Ya. Ayat yang kelima. Pada satu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nanti saya akan share. Jadi hari ini saya akan bawa kita melihat dari Yusuf berbicara tentang pribadi Yesus, tapi juga Yusuf nanti kita bisa lihat menggambarkan bagaimana perjalanan hidup kita, saudara. Ya, jadi kita akan melihat beberapa sisi hari ini, saudara. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Apa mimpinya, saudara? Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Saudara, sama seperti Yesus juga ditolak ketika dia datang pada orang Israel, betul? Dia bilang, akulah Mesias, ya. Dia berkata tentang dirinya, orang-orang Israel berkata, kamu mau jadi raja atas kami? Mereka tolak Yesus, betul? Ya. Nah, saudara, kemudian apa, saudara? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Jadi ini ada sebuah gambaran, matahari, bulan, bintang itu menggambarkan orang Israel. Kalau saudara nanti baca di Wahyu pasal 12 ayat yang pertama, itu juga ada seorang wanita yang sedang mengandung, ada matahari, bulan, dan bintang. Jadi itu menggambarkan orang Israel. Jadi ada sebuah prophetic scene, tapi kita tidak akan bahas ini, saudara. Nah, saudara, yang saya mau bilang gini, saudara. Yang pertama, Yusuf ini lahir di tengah-tengah keluarga yang hancur berantakan. Yusuf lahir bukan di keluarga yang hidup dalam sebuah kenormalan. Ya, saudara tahu Yusuf punya 4 istri. Dan saudara bayangkan 2 istri, 2 apa? Ya, diangkat jadi istri jadi 4. Anaknya ada 12. Saudara bayangkan waktu mereka, Yakub punya dua istri saja, 2 istri sudah saling berantem. Betul yang pernah kita bahas itu? Hanya 2 istri saja saling berantem. Makanya poligami itu bukan dari Tuhan, betul? Poligami itu dari manusia, saudara. Tuhan tidak pernah menciptakan poligami. Ya, tapi karena manusia yang mau poligami sendiri. Bayangkan ini sudah 2 istri tambah 2, diangkat lagi 2 istri, 4 istri, kemudian ada 12 anak. Saudara, pasti ada pilih kasih di dalamnya. Nah, ini memang susah, saudara. Kita sebagai orang tua juga kadang-kadang menghadapi ini. Kalau anak baru 3, 4 saja mungkin masih mudah. Kalau 12, saudara, pasti ada yang satu lebih diperhatikan, ada yang satu kurang diperhatikan. Betul? Nah, saudara bayangkan di dalam keluarga ini, saudara. Yakub terang-terangan, saudara. Yakub terang-terangan mengangkat Yusuf itu berbeda sendiri. Jadi saudara bisa bayangkan dalam keluarga ini terjadi sebuah iri hati, kebencian, sebuah perselisihan, sebuah perkelahian. Nanti kita lihat ujungnya adalah
sampai mau terjadi perencanaan pembunuhan. Jadi Yusuf ini sebenarnya lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak bagus, tidak harmonis, sekalipun ini keluarga pilihan Tuhan. Ini memberikan kita sebuah pengharapan begini Bapak Saudara. Kalau hari ini mungkin rumah tanggamu, keluargamu mungkin sedang dalam ada masalah, persoalan, ada hubungan antara satu dengan yang lainnya mungkin kurang baik. Bukan berarti itu adalah akhir daripada segala-galanya. Tuhan tetap bisa memakai sesuatu dalam rumah tanggamu untuk bisa diangkat dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin saudara. Ini satu gambaran yang indah saudara tentang kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita melihat keluarga yang hancur berantakan, di dalam keluarga saling serang, saling iri, ya. Tetapi di tengah-tengah situasi itu Tuhan masih bisa pakai, Tuhan angkat Yusuf. Tuhan angkat Yusuf saudara. Untuk sebuah rancangan buat kemuliaannya. Amin saudara. Jadi jangan pernah berputus asa. Jangan pernah engkau merasa keluargamu ya, rumah tanggamu mungkin ada persoalan, ada masalah dan itu sudah akhir daripada segala-galanya. Mungkin Tuhan tidak lagi memperhatikan hidupmu. Mungkin Tuhan tidak sayang sama keluargamu. Mungkin Tuhan tidak peduli dengan rumah tanggamu. Saudara saya mau bilang, keadaan apapun dalam rumah tanggamu, situasi apapun, Tuhan tetap bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam rumah tanggamu. Amin saudara. Amin. Nah saudara, mari kita teruskan saudara. Ayat berikutnya saudara. Jadi dia punya mimpi ini sebenarnya mimpi dari dia atau dari Tuhan saudara? Mimpinya itu mimpi dari dia atau dari Tuhan? Mimpi dari Tuhan saudara. Tetapi bagi saudara-saudaranya mimpi ini, kau karang-karang ini mimpi. Kau ini mau jadi raja atas kami kah? Kau ini mau memerintah atas kami, kau adik kami, kau anak kecil tidak tahu apa-apa, kau mau jadi raja atas kami. Jadi bagi saudara-saudaranya mimpi itu adalah karangan Yusuf sendiri. Tapi Yusuf sebenarnya dia tidak ceritakan mimpinya dia. Ya. Yusuf tidak ceritakan mimpinya dia. Kalau saudara kenal Yusuf ini, dia dikenal sebagai seorang pemimpi. Mari, nanti kita akan baca terus ke situ saudara ya. Mari kita teruskan. Ayat yang ke-11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah ini sikap yang bijaksana saudara. Kalau saudara belum ngerti tentang sesuatu, jangan cepat-cepat menghakimi. Amin saudara. Lebih baik disimpan dalam hati. Karena disimpan dalam hati ini saudara, saya percaya Yakub juga belajar. Dulu dia juga pernah mimpi. Tuhan bicara sama dia melalui mimpi juga, betul? Waktu dia di Betel, Tuhan datang pada dia dalam mimpi. Jadi Tuhan itu bisa juga bicara dalam mimpi saudara. Betul? Jadi bukan berarti mimpi itu semua adalah suara Tuhan. Tapi juga bukan berarti mimpi itu Tuhan tidak bisa bicara melalui mimpi. Tuhan tetap bisa bicara melalui mimpi. Kalau saudara dapat mimpi hari ini ya, dan saudara bingung artinya, jangan cepat-cepat saudara mengartikan, saudara renungkan itu dulu saudara. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau bicara sama saudara. Ya. Tapi kalau Tuhan bicara sama saudara, itu bukan mimpi saudara, tapi itu adalah mimpinya Tuhan buat saudara. Amin saudara? Nanti saya akan sampai situ saudara. Tapi kita teruskan saudara. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing dombanya dekat Sikem. Nah ini gambaran yang indah. Yusuf dengan papanya selalu bersama-sama. Saudara-saudaranya itu pergi ke Sikem. Sikem ini melambangkan, saudara ingat Sikem itu apa? Dina itu diperkosa di Sikem. Ya, Raja Sikem itu yang mau melamar Dina setelah diperkosa. Dan akhirnya apa? Terjadi pembunuhan massal di situ. Kakak daripada Dina yaitu Simeon, ya Simeon dan Isakar itu membunuh seluruh kota dengan pedang. Terjadi kengerian di situ. Jadi Sikem ini sebenarnya bicara tentang dunia. Sikem ini bicara tentang dunia. Jadi ini gambaran manusia itu menjauh dari Tuhan. Mereka hidup di dalam dunia. Tetapi Bapa di sorga mengutus Yusufnya untuk datang kepada manusia. Bapa mengutus Yesus untuk datang kepada saudara dan saya.
Amin, saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini gambaran yang indah, saudara. Ya. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu membalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron. Hebron ini artinya fellowship. Ya, dalam bahasa aslinya itu artinya persekutuan. Jadi Yesus seketika lamanya kehilangan persekutuan dari Bapaknya, dia tinggalkan sorga untuk datang kepada manusia. Saudara bisa lihat gambaran yang indah di sini. Dan Yusuf sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di manakah mereka mengembalakan kambing domba? Lalu kata mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Dotan itu artinya kesakitan yang double. Ya, ini bicara tentang suatu keadaan yang lebih susah lagi. Waktu seorang jauh dari Tuhan, hidupnya akan mengalami kesusahan, saudara. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Saudara, jadi Yusuf itu masih jauh, saudara. Tapi kakak-kakaknya udah lihat dia dari jauh. Nah, sekarang saya akan bawa kita melihat ke dalam kehidupan kita pribadi. Ya. Jadi kakak-kakaknya itu waktu lihat Yusuf dari jauh, dia udah mempunyai sebuah perencanaan. Apa perencanaannya? Mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuh Yusuf. Ya, selain kita lihat ini adalah suatu gambaran bahwa orang Israel itu menolak Yesus, mereka akhirnya membunuh Yesus. Tapi ini juga kita bisa lihat bahwa setiap dosa itu bukan terjadi hanya seketika itu, saudara. Setiap dosa itu lahir sebenarnya bukan langsung kelihatan di dalam tindakan, tapi dimulai dari sebuah kebencian yang terjadi. Itu dimulai dari dalam hati, saudara. Kenapa mereka bisa bermufakat untuk membunuh? Karena mereka telah terlebih dahulu sakit hati, betul? Mereka telah lebih dahulu sakit hati. Makanya kalau saudara, sebenarnya dosa itu bukan soal bicara apa yang kelihatan di luar, saudara. Yang pertama, apa yang ada dalam hati kita. Betul? Nah, ketika itu tidak diselesaikan, itu akan berakibat dalam apa yang menjadi tindakan kita. Demikian pula dalam halnya tentang kebenaran. Kebenaran itu bukan bicara tentang perilaku kita terlebih dahulu sebenarnya. Ada orang mungkin perilakunya baik, tetapi dalam hatinya mungkin tidak beres, saudara. Jadi yang Tuhan mau selesaikan dulu sebenarnya, itu bukanlah perilaku kita di luar. Jadi kedatangan Tuhan sebenarnya bukan untuk mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Tapi kedatangan Tuhan sebenarnya untuk membawa seorang yang tidak baik mati di atas kayu salib. Dan dia berikan hidupnya sendiri, dia ganti kita dari dalam, saudara. Makanya perubahan kita itu perubahan dari dalam. Perubahan anak-anak Tuhan itu bukan perubahan perilaku yang pertama. Kadang-kadang mungkin ya perilaku kita sudah berubah, tapi belum tentu dalam hati kita. Nah, yang Tuhan mau adalah perubahan yang pertama dari dalam hati kita. Bagaimana engkau menyadari Tuhan dalam hidup saudara? Bagaimana engkau menyadari cintanya? Bagaimana engkau menyadari siapa dirimu dalam Kristus? Bagaimana engkau sadar? Nah, ketika engkau mengalami perubahan di dalam, itu akan berdampak dalam apa yang ada di luar hidup saudara. Amin, saudara? Amin. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar aturan yang mengubah perilaku kita, tapi apa yang ada dalam hati kita yang mengubah dari dalam keluar sehingga perilaku kita ikut berubah, saudara. Ya, next. Ayat berikutnya dikatakan apa? Mereka udah punya rencana jahat karena mereka sakit hati. Kata mereka seorang pada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Ya, tukang mimpi kita itu datang. Jadi bagi mereka, mimpi itu Yusuf yang buat sendiri, saudara.
Bagi mereka, ya, mimpi Yusuf itu Yusuf yang buat sendiri. Saudara, tapi bagi Yusuf, sebenarnya mimpi itu mimpinya dia atau mimpinya Tuhan, saudara? Bagi Yusuf sebenarnya, kalau saya jadi Yusuf, waktu dia mimpi, berkas-berkas kakaknya tunduk sama dia udah alamin itu, saudara. Dia udah alamin dalam rumah tangga, dia lebih tinggi posisinya dibandingkan kakak-kakaknya. Dia dapat hak istimewa dari papanya. Kalau kakak-kakaknya mesti kerja keras, kakak-kakaknya mesti lakukan segala sesuatu, Yusuf tinggal santai-santai. Dia pakai jubah yang indah. Dia seperti bos untuk kakak-kakaknya, dia tinggal catat kakaknya buat salah apa. Awas, lu buat salah hari ini lu habis dari bapak. Lu buat salah hari ini lu habis dari bapak. Dia tinggal catat, oh hari ini Yehuda, oh hari ini Isakar. Saudara, kalau bicara tentang mimpi yang dia, kalau itu mimpinya dia udah dapat. Dia udah nikmati suasana sorga di rumahnya. Dia merasa, wah beta lebih dari yang lain. Ya kan? Tetapi saudara, mimpi itu bukan mimpinya Yusuf. Mimpi itu mimpinya Tuhan. Mimpinya Tuhan buat Yusuf. Sehingga apa, saudara? Kalau saudara lihat, mimpi itu, saudara, harus mati, saudara. Mimpi Yusuf itu harus, kalau itu mimpinya dia. Ya, kalau itu mimpinya Yusuf, mimpi itu harus habis. Saya percaya Yusuf itu, saudara. Nah, saya pernah share tentang antara visi dan ambisi, betul? Kalau visi itu dari Tuhan. Kalau visi itu dari Tuhan. Kalau saudara Tuhan kasih visi, kadang-kadang kita tidak tahu harus ngapain, saudara. Tapi kalau saudara berusaha untuk mencapai visi itu dengan kekuatan saudara, hati-hati itu berubah jadi ambisi. Kalau berubah jadi ambisi, kadang-kadang kita akan capek, saudara. Bukan berarti kita tidak punya sebuah desire, bukan berarti kita tidak punya sebuah kerinduan untuk menyelesaikan, bukan, saudara. Tapi saudara harus tahu bahwa di dalam hidup saudara, semua ada visi dan panggilan Tuhan. Kalau visi dan panggilan Tuhan itu, saudara, saudara tidak perlu harus kerjakan dengan kekuatan saudara. Saudara ingat kisah daripada selain daripada ini Yusuf, siapa, saudara? Daud, saudara. Daud itu Tuhan kasih visi juga. Waktu umurnya 17 tahun. Mirip-mirip, saudara. Jadi raja. Saudara, apakah Daud itu berusaha jadi raja? Tidak, saudara. Kalau dia berusaha jadi raja, dia akan lakukan hal pertama, dia akan bunuh Saul untuk menggenapi visi. Dia punya beberapa kali kesempatan untuk jadi raja. Kalau hidupnya untuk menggenapi visi, dan visi itu akan berubah jadi visinya dia, visi itu akan berubah jadi ambisinya dia akan lakukan itu secepat mungkin, menggenapi visi, betul? Tapi karena dia tahu, itu visi, bukan visinya dia. Visi itu adalah visi Tuhan dalam hidupnya. Sepertinya dia tidak fokus bagaimana menggenapi visinya. Tapi Tuhan yang bawa dia, visi itu terjadi dalam kehidupannya. Amin, saudara. Yusuf, waktu dia dapat mimpi, seolah-olah itu mimpinya dia. Tapi saudara perhatikan, mimpi itu harus mati, saudara. Waktu saya renungkan ini, saudara, kadang-kadang mimpi kita harus mati. Kadang-kadang mimpi kita harus mati. Saudara bayangkan, waktu Yusuf ada di sumur, mimpinya itu jadi apa? Kalau itu mimpinya dia, saya percaya waktu itu dia bilang, habis sudah. Tidak ada lagi mimpi. Dia mau dibunuh. Dia dijual. Dia ada dalam sumur. Itu kalau itu mimpinya Yusuf, dia bilang, saya udah selesai. Tapi kalau dia tahu, itu bukan mimpinya dia. Mimpinya mungkin bisa mati. Mimpi saudara mungkin bisa mati. Tapi mimpi Tuhan buat hidup saudara tidak pernah mati. Amin, saudara. Mimpi saudara bisa mati. Mimpi saudara bisa hilang. Waktu saudara ngalami tekanan, saudara ngalami masalah, saudara ngalami pergumulan, mimpi itu mungkin bisa sepertinya hilang. Tapi percayalah, mimpi Tuhan dalam hidup saudara tidak pernah hilang. Dan kalau itu Tuhan yang punya mimpi dalam hidup saudara,
dia akan bawa saudara sampai ke situ. Apapun caranya saudara. Dan saudara tahu bahwa Yusuf itu dapat mimpi, sebenarnya itu bagian dari penggenapan rancangan Tuhan. Saudara bayangkan, coba kita buka Kejadian 15. Kita mundur sedikit. Kejadian 15 ayat yang ke sebentar. Ayat yang ke-12 sampai 16 ya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya berapa lama? 400 tahun lamanya. Ini di mana? Di Mesir. Jadi Tuhan sudah tahu tidak bangsa Israel akan di Mesir? Tuhan sudah tahu tidak bangsa Israel ada di Mesir? Apakah Tuhan yang memperbudak bangsa Israel? Bukan, saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang akan dialami oleh bangsa Israel. Apakah Tuhan tahu hari ini ada pandemi? Apakah Tuhan tidak terkejut bahwa hari ini kita sedang mengalami new normal? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang akan ada di depan saudara? Tuhan sudah tahu, saudara. Dan dia tidak pernah terkejut. Tapi dia Tuhan yang sudah merancangkan segala sesuatu. Bahkan sebelum kita bisa berpikir tentang hal itu, saudara. Saudara tahu? Ayat 14, bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sudah itu mereka akan keluar dengan bawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Jadi saudara, bangsa Israel itu harus ada di Mesir. Ya, bangsa Israel itu harus pergi ke Mesir. Kalau mereka tidak ke Mesir, mereka tidak bisa menggenapi yang namanya Paskah. Mereka tidak bisa merayakan bagaimana dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan. Dan kita tahu itu semua gambaran tentang siapa? Gambaran tentang Kristus, karya Kristus. Amin. Tapi bagaimana mereka bisa ke Mesir kalau tidak ada namanya kelaparan? Jadi seperti seolah-olah kelaparan itu terjadi, Tuhan udah tahu akan ada kelaparan. Tapi Tuhan kirim lebih dahulu yang namanya Yusuf untuk pergi ke Mesir. Jadi saudara, bagi Yusuf mimpinya sudah mati. Waktu dia ditangkap sama kakaknya, waktu dia mau dibunuh sama kakaknya, waktu dia ditelanjangi sama kakaknya, mimpinya sudah mati. Tapi bagi Tuhan, mimpi Tuhan buat Yusuf tidak pernah mati, saudara. Amin, saudara. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami situasi yang sulit. Saudara sedang mengalami keadaan yang sulit dalam hidup saudara. Dan bagi saudara, mimpi saudara sudah mati. Mimpi saudara yang pernah saudara dapatkan itu mungkin sudah selesai. Tapi saya mau berkata hari ini, kalau Tuhan yang punya mimpi dalam hidup saudara, dia tidak pernah selesai dalam hidup saudara. Mimpi Tuhan buat hidup saudara tidak pernah mati, saudara. Amin. Mimpi Tuhan buat hidup saudara tidak pernah mati. Kadang kita merasa mimpi kita selesai. Kadang kita merasa mimpi kita habis. Tidak ada jalan lagi, saudara. Yusuf diperhadapkan pada situasi seperti itu, saudara. Apa menjadi mimpinya selesai? Tapi percayakah saudara, mimpi Tuhan buat saudara tidak pernah selesai. Amin, saudara. Mimpi Tuhan buat saudara. Nah, kalau saudara percaya, nanti kita akan belajar bagaimana Yusuf menyikapi itu. Yusuf itu tidak tahu semua jalan ke depan, saudara. Tapi yang dia tahu cuma dia punya Tuhan yang setia. Itu saja, saudara. Kalau mimpi saudara hari ini mungkin sudah habis. Mimpi saudara mungkin tidak ada jalan. Satu-satunya yang saudara pegang adalah aku punya Tuhan yang setia. Tapi waktu dia menghadapi itu sulit tidak, saudara? Sulit, saudara. Nah, saudara lihat. Kita akan teruskan, saudara. Ayat berikutnya dikatakan apa? Kita kembali ke Kejadian pasal 37. Ayat yang ke berapa tadi? Ayat 20 ya. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini.
Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Jadi kakak-kakaknya itu sebenarnya mau membunuh mimpi Yusuf. Mimpinya Yusuf. Saudara tahu? Mungkin situasi orang-orang sekitar saudara mungkin berusaha membunuh mimpi yang dalam tanda kutip seperti mimpi saudara. Tapi kalau itu mimpi dari Tuhan, kalau itu visi dari Tuhan, tidak ada siapapun yang bisa menggagalkan mimpi itu. Amin saudara. Kakak-kakaknya mau menghancurkan mimpi. Dia bilang itu mimpi kamu kan, kita hancurkan mimpi itu. Coba kita lihat sampai di mana mimpi itu. Kakak-kakaknya berusaha menghancurkan. Ini menggambarkan mungkin situasi kita. Ada orang berusaha menghancurkan. Ya, mungkin dengan perkataan, mungkin dengan olok-olok, mungkin dengan segala cara untuk menghancurkan mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Oke, mimpi saudara bisa mati. Mimpi saudara bisa mati, saudara. Tapi mimpi Tuhan buat saudara tidak pernah bisa mati. Makanya waktu saya renungkan ini, kadang-kadang kita harus mengalami fase di mana mimpi kita dimatikan dulu. Waktu mimpi kita dimatikan, di situ mimpi Tuhan mulai keluar dalam hidup saudara. Amin saudara. Karena kalau itu jadi mimpi saudara, itu akan fokusnya di kekuatan saudara. Fokusnya bagaimana saudara menggenapi mimpi itu. Tapi kalau mimpi itu adalah mimpinya Tuhan atas hidup saudara, fokus saudara hanya kepada Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah membawa saudara sampai mimpi Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Dan tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang bisa hancurkan mimpi itu. Sekalipun semua orang berusaha menghancurkan. Saudara tahu Yusuf sendirian pada waktu itu. Ya. Dan ayat 21 dikatakan ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Maksudnya ditunda sementara. Ya. Janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada. Jadi sebenarnya mereka mau tetap membunuh tapi tanpa penumpahan darah. Ini usul daripada Ruben, biar dia mati di sumur itu. Tapi tetap rencananya pembunuhan. Karena saudara bayangkan, kalau Yusuf itu tidak dibunuh, tidak dihilangkan, dia akan keluar dari sumur dan dia akan lapor bapaknya, saudara-saudaranya bakal bahaya semua saudara. Mungkin bapaknya bisa kutuk mereka semua. Jadi mereka memang udah rencana untuk menghabisi Yusuf. Ini suatu rancangan yang jahat saudara. Makanya itu dimulai dari iri hati. Ya iri hati. Saudara kalau iri hati tidak diselesaikan bisa menimbulkan sebuah rencana yang jahat. Bahkan sampai terjadi pembunuhan. Bahkan pembunuhan itu akan ditutupi dengan dosa yang lain lagi. Ya makanya dosa akan ditutup dengan dosa. Dosa akan ditutup dengan dosa yang lain. Setelah dibunuh akan ditutup dengan mereka akan tipu papanya saudara. Ayat yang ke-21, 22. Lagi kata Ruben pada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya Ruben ini sebenarnya punya maksud yang baik, tapi dia tidak omong di depan semua, mungkin dia takut atau bagaimana. Dia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan bawa kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka langsung menanggalkan jubah Yusuf. Jubah yang maha indah itu yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Saudara bayangkan, Yusuf tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dia datang, jubahnya dirobek. Ya, jubahnya diambil. Dan mungkin kisahnya tidak sesederhana ini, saudara. Kakak-kakaknya yang udah jengkel sama dia dipukul mungkin, diludah, mungkin dianiaya terlebih dahulu. Mungkin Yusuf sudah setengah mati di situ. Baru dilemparkan ke dalam sumur kering lagi saudara. Tidak ada airnya. Mungkin tangan Yusuf udah patah di situ. Mungkin badannya sudah sakit semua. Saudara bisa bayangkan ini gambaran tentang Yesus. Jubah kebenaran, jubahnya dirobek, dia ditelanjangi, dia naik di atas kayu salib saudara. Dia naik di atas kayu salib. Dia disiksa. Ya. Tapi ini juga ada sebuah gambaran yang indah. Mereka mau merobek jubah itu karena jubah itu menandakan kesayangan. Mereka iri.
Mereka tidak mau Yusuf itu disebut kesayangan. Mereka akan robek apa yang menjadi kebanggaan Yusuf. Saudara tahu ini juga bicara tentang apa? Hidup saudara dan saya. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita itu iblis. Dia tidak mau kita pakai jubah. Jubah itu bicara tentang kebenaran. Jubah itu bicara tentang kesayangan. Jadi apa saudara? Iblis itu setelah dia mau robek jubah kita. Dalam arti rohaninya gini saudara. Iblis itu akan selalu membuat saudara merasa engkau tidak berharga di hadapan Tuhan. Iblis akan selalu berusaha membuat engkau ini bukan orang benarnya Tuhan. Ini jubah ini mau dia robek dari hidup saudara. Saudara tahu? Tapi Tuhan mau engkau tetap pakai jubah itu. Maksudnya apa saudara? Engkau tetap menyadari aku kesayangan Bapa. Aku kesayangan daripada Bapa. Ya. Saya dulu pernah bilang gini, ya. Kita mesti merasa bahwa diri kita ini yang paling disayang sama Tuhan. Itu kan yang Rasul Yohanes tuliskan ya. Dia bilang dia adalah murid yang paling dikasihi. Itu seperti dia pakai jubah yang indah itu. Nah, saudara tahu, itu juga yang mesti kita sadari dalam hidup ini. Mungkin kita bilang, Tuhan, saya tahu, saya rasa saya ini paling disayang sama Tuhan. Yang lain itu cuma kos. Yang saya ini rumah permanen dari Tuhan. Jadi saudara bukan berarti kasih Tuhan itu beda-beda saudara. Tapi bagaimana kita mengekspresikan kasih Tuhan pada kita. Itu gambaran dari bagaimana kita memakai jubah itu. Saudara kalau saudara pakai jubah itu saudara. Saya mau bilang, kalau engkau tetap ada, engkau tetap menyadari siapa diri saudara. Engkau adalah orang benarnya Tuhan. Engkau adalah orang yang dicintai. Tanpa syarat, engkau dikasihi Tuhan. Engkau adalah pribadi yang berharga. Tuhan sayang sama hidup saudara. Saudara ada banyak hal, ada perlindungan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Sehingga saudara bisa berjalan dalam hidup ini. Apalagi di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Amin saudara. Saudara dibutuhkan kesadaran akan cinta Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Apalagi dalam situasi di mana banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hal yang sulit yang mungkin kita sedang hadapi dan kita akan hadapi ke depan. Saudara, membangun kesadaran akan jubah itu bicara kebenaran. Jubah yang indah itu bicara tentang kesayangan. Iblis mau robek itu dari hidup kita. Tapi saudara jangan biarkan dia robek itu dari hidup saudara. Dia tidak bisa robek hari ini kalau saudara tidak izinkan dia robek. Amin saudara. Dia tidak bisa robek itu kalau saudara tidak izinkan dia robek. Saudara harus sadari peperangan kita di pikiran hari ini. Sadari engkau pakai jubah yang dianugerahkan Tuhan oleh karena Yesus naik di atas kayu salib. Engkau pakai jubah itu. Jubah kebenaran dan jubah kebanggaan, kesayangan Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Next. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Sudah bisa bayangkan. Ya, Yusuf sedang ada di sumur, mereka lagi makan. Saudara tahu, kalau saudara mau lihat kisah aslinya, coba kita buka di Kejadian pasal 42 ayat 21. Kejadian 42 ayat 21. Kejadian 42 ayat 21 bilang gini. Ini kejadian mereka udah kelaparan ini. Mereka ketemu raja muda di Mesir. Mereka tidak tahu itu Yusuf. Ini saudara-saudara mereka. Mereka berkata seorang pada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Siapa? Yusuf. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Jadi kejadiannya saudara bisa bayangkan mungkin waktu dia dipukulin, dia bilang, tolong, Isakar jangan pukul saya bertobat, saya tidak akan lapor yang jelek-jelek lagi, tolong, ya Simeon, tolong. Karena dua ini yang paling keras kan, dua kakak ini yang paling sadis, ya, membunuh dia. Bahkan dia udah dilempar di dalam sumur. Mungkin Yusuf berteriak, tolong lepaskan saya, tolong lepaskan saya.
Saudara, sekalipun Yusuf itu gambaran dari Yesus, tapi waktu dia jalani itu saudara, dia betul-betul manusia biasa saudara. Jangan pikir dia terlalu rohani, dia bilang, saya tahu, saya aman dalam Kristus. Tidak saudara. Demikian pula hidup kita, waktu kita menghadapi tantangan, mungkin kita juga sama seperti Yusuf, kita bisa teriak, tolong, tolong. Itu satu hal yang normal. Itu yang Yusuf alami saudara. Dia teriak sama kakak-kakaknya, dia mohon belas kasihan. Mungkin kakak-kakaknya sambil tertawa, sambil makan di pinggir sumur. Mereka ketawain Yusuf. Yusuf dalam hati dia tubuhnya sudah hancur, sudah luka-luka. Dia mohon belas kasihan, saudara. Saudara bisa bayangkan, itu penderitaan yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu, saudara. Mimpinya sudah habis, sudah. Mimpinya udah nol. Dan bukan sampai situ, saudara. Firman Tuhan bilang, ayat yang berikutnya. Kemudian duduklah mereka makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah. Orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang bawa damar balsam, damar ladan, dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita bunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual kepada orang Ismail ini, tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Saudara, sebenarnya ini gambaran juga, waktu ya Yesus mati di atas kayu salib, sebenarnya yang bunuh bukan orang Yahudi secara langsung, mereka pakai tangan orang Romawi. Mereka pakai tangan orang Romawi untuk menyalibkan Yesus. Karena salib itu adalah hukuman gaya Romawi. Kalau hukuman gaya orang Yahudi, dirajam sampai mati. Ya, ini gambaran saudara. Bagaimana ya Yehuda juga bilang, biarkan saja kita jual, kita kan dapat uang. Dapat uang dari situ. Mereka pakai tangan orang orang Mesir, saudara. Kemudian apa? Marilah kita jual kepada orang Ismail ini, tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudara yang mendengarkan perkataannya itu, Yehuda. Yehuda ini memang seorang pemimpin di keluarganya. Ayat 28, ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dalam sumur itu. Jadi saudara bisa bayangkan, Yusuf lagi di sumur, tiba-tiba ada tali turun. Dia bilang, aduh, ini pertolonganku sudah tiba. Pertolonganku sudah tiba, tapi bukan pertolongan saudara. Dia dipindahkan dari satu sumur kepada sumur yang lain yang mungkin lebih berat saudara. Kadang-kadang ada seperti secercah harapan waktu kita sedang ngadapin sebuah masalah. Tapi kemudian itu seperti mengecewakan, ternyata harapan yang saya harapkan tidak jadi seperti apa yang saya harapkan. Saudara, bukan berarti Tuhan lupa sama saudara. Bukan berarti Tuhan tidak ingat sama saudara. Tapi Tuhan masih punya rancangan yang mungkin kita belum mengerti dalam hidup ini. Amin saudara. Yusuf waktu dia terima tali itu, dia pikir, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tolong pada waktunya. Tapi waktu dia diangkat saudara, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, dia dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Dia lihat ada uang diserahkan pada kakaknya. Dia bilang, mati saya. Akhirnya apa saudara? Dia dari sumur, dia dipindahkan jadi budak. Jadi 20 sikal perak, 30 sikal perak itu harga budak. Budak bekas. Ya, harga budak bekas itu 30 sikal perak. 20 itu berarti lebih rendah lagi. Dihargai sebagai budak yang cacat mungkin. Pada waktu itu Yusuf kan mungkin tubuhnya udah luka-luka. Ya, pada waktu itu harga budak bekas itu 30 sikal perak. Yesus dijual dengan 30 sikal perak. Dia dianggap budak supaya saudara jadi orang merdeka. Amin saudara. Yesus dibeli dengan harga 30 sikal perak. Dia dianggap sebagai budak supaya kita jadi orang merdeka. Tapi Yusuf 20 sikal perak, budak bekas saudara. Ya, 20 sikal perak. Jadi Yusuf ini sudah pikir, wah, saya udah mau bebas, tapi ternyata bukan kebebasan yang didapatkan. Dia ngalamin satu yang tidak jelas lagi di depan. Dia ngalamin dari satu sumur penderitaan, masuk ke dalam sumur yang lain, dijual sebagai budak. Saudara, kalau kita baca kisahnya, kita udah tahu akhirnya. Itu sesuatu yang mudah, karena kita udah tahu akhirnya, betul? Tapi kalau saudara jadi Yusuf, saudara ngalamin seperti Yusuf. Saudara sedang ada di sumur, tiba-tiba ada secerca harapan. Seperti sudah diangkat keluar dari sumur, tapi bukannya dapatkan satu pertolongan, tapi dapatkan satu masalah lagi yang lebih besar, mungkin saudara tidak mengerti. Mungkin saudara bisa bersungut-sungut sama Tuhan.
Mungkin saudara kita bisa bilang, Tuhan kayaknya tidak peduli sama saya. Tuhan kayaknya tidak ada. Saudara, sudah mimpinya mati, kekuatannya habis. Disitulah saudara, sebenarnya kita sedang diuji. Apakah kita mau mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang setia dalam hidup ini. Amin saudara. Kalau hari ini saudara sedang ada dipindahkan. Mungkin saudara baru saja keluar dari satu sumur persoalan saudara. Saudara dibawa keluar, masuk dalam, saudara pikir udah dibebaskan. Masuk lagi dalam sebuah sumur yang baru. Penderitaan yang mungkin saudara belum pernah alami sebelumnya. Bukan berarti Tuhan lupa sama saudara. Bukan berarti Tuhan tidak ingat sama saudara. Ingat tadi, mimpi kita boleh mati. Tapi mimpi Tuhan buat kita tidak pernah mati. Amin saudara. Mimpi kita bisa selesai. Tapi mimpi Tuhan buat kita tidak pernah selesai. Amin. Kalau Tuhan punya mimpi dalam hidup saudara. Orang lain boleh menghancurkan hidup saudara. Keadaan mungkin bisa menghancurkan hidup saudara. Tapi janji Tuhan, kalau Dia yang bekerja dalam hidup saudara, tidak ada apapun yang bisa membatalkan itu dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita lanjutkan minggu depan lagi saudara.